Kami akan mengajak Anda untuk memantau penutupan TPS di sejumlah wilayah Indonesia bagian tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga Valentiara Rambu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Linda, waktu pencoblosan ini sudah selesai. Bagaimana situasi terkini di sana? Silakan. Untuk saat ini, tepatnya pada pukul 13:37 waktu Indonesia Tengah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, waktu pencoblosan baru saja ditutup dan di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di TPS 005, Kelurahan Sindrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dari pantauan kami tadi ada bilik suara khusus yang dibangun untuk para pemilih disabilitas. Dan tadi dari perbincangan kami bersama dengan Ketua KPPS yaitu Haja Dahlia Bahtiar yang mengatakan bahwa untuk para pemilih disabilitas, terutama untuk pemilih tunanetra ataupun yang menggunakan kursi roda, ini boleh didampingi oleh satu rekan, baik itu keluarga ataupun kerabat, untuk didampingi proses pencoblosan di dalam bilik surat suara, seperti itu. Dan saudara, untuk di TPS tempat saya melaporkan saat ini, yakni TPS 005 Kelurahan Sindrijala, ini total daftar pemilih tetap ada sebanyak 261 orang, daftar pemilih tambahan 19 orang, dan dari hingga proses penutupan pencoblosan tadi ada sebanyak 200 pemilih yang datang melakukan pencoblosan di TPS 005 Kelurahan Sindrijala. Untuk ada 4 pemilih saudara yang surat suaranya ini dibawa ke rumahnya dengan alasan satu diantaranya masih dalam proses penyembuhan operasi dan 3 diantaranya merupakan lansia, yang dimana keempat orang ini dalam kondisi tidak bisa meninggalkan rumah mereka, sehingga kemudian untuk proses prosedur yang harus mereka lalui diantaranya yaitu keluarga yang datang ke TPS 005 mengambil nomor antrian seperti pemilih lainnya, dan kemudian ketika tiba saat mereka ini kemudian mereka harus melapor ke anggota KPPS dan nanti didampingi oleh Linmas bersama dengan saksi dan juga satu anggota KPPS, mereka membawa pulang surat suara mereka. Kemudian setelah itu masih bersama dengan anggota Linmas, saksi dan juga KPPS, mereka akan membawa kembali surat suara yang telah dicoblos oleh para pemilih kembali ke TPS 05. Kembali ke Anda. Selain Linda Wirawan, ada Valentiara Rambu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada rekan kami jurnalis Kompas TV juga dari Denpasar, Bali, Ari Sianipar. Saudara, selanjutnya kita akan sapa jurnalis Kompas TV Valentiara Rambu yang ada di TPS 31 Kecamatan Maulafa, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Valen, waktu pencoblosan di tempat Anda sudah tutup. Apa hal menarik yang bisa Anda sampaikan atau ceritakan dari sana? Silakan. Baik, selamat siang Audrey dan juga saudara. Saat ini saya berada di TPS 31 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dan di TPS ini terdapat 284 pemilih, dan dari 284 pemilih itu terdapat 22 pemilih disabilitas. Dan untuk TPS ini merupakan TPS dengan pemilih disabilitas terbanyak di Kota Kupang. Sedangkan 1.000 pemilih disabilitas lainnya tersebar di berbagai TPS di Kota Kupang. Dan Audrey, sesuai pantauan kami, walaupun kondisi cuaca yang kurang mendukung diakibatkan karena hujan deras, namun pemilih disabilitas ini begitu antusias untuk datang ke TPS sebelum waktu pemilihan. Dan untuk proses pemilihan sendiri, teman-teman pemilih disabilitas ini didampingi oleh keluarga saat menuju ke bilik suara. Dan pada saat proses pencoblosan di bilik suara, Audrey, teman-teman disabilitas ini didampingi keluarga mereka, dan untuk proses waktunya agak lama, membutuhkan waktu sekitar 6 sampai dengan 12 menit. Dan selain itu, daftar pemilih disabilitas ini juga perlu mendiskusikan dengan keluarga untuk memastikan kandidat yang mereka pilih. Dan Audrey, ada terdapat kendala lain di TPS 31 Maulafa ini, salah satunya kurangnya sejumlah logistik seperti pencoblosan dan alat perekat. Namun anggota KPPS begitu proaktif untuk
melaporkan ke KPU sehingga 2 jam sehingga 2 jam setelah proses pemilihan ini berlangsung, KPU langsung mendistribusikan kekurangan alat pencoblosan dan juga perangkat ini sehingga proses pemilihan berjalan dengan lancar dan sampai saat ini proses pemilihan pun masih terus berjalan. Ivo. Baik, terima kasih Valentiara. Kita ke Denpasar, Bali. Ada Arisia Nipar. Di beberapa wilayah Arisia Nipar sudah ditutup waktu pencoblosan. Bagaimana dengan di sana? Apa yang bisa disampaikan dari sana, Ari? Ya, Ivo dan juga saudara, dapat kami kabarkan sampai siang ini memang hari pencoblosan sudah ditutup di beberapa tempat dan antusias dari masyarakat memang sangat tinggi sekali dalam pencoblosan pemilu 2024 kali ini. Terpantau salah satunya yakni adalah di Pelabuhan Tribuane Kusambe Klungkung. Ini adalah salah satu pelabuhan yang bisa menyeberangkan warga dari daratan ke Klungkung Kepulauan, yakni tepatnya Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan juga Nusa Lembongan. Dari kemarin sudah terpantau di pelabuhan ini sangat ramai sekali warga menyeberang untuk bisa menyalurkan hak pilihnya hari ini pada hari pencoblosan pemilu 2024. Dan pada pagi tadi penyeberangan itu juga benar-benar membludak sekali saudara, dan diperkirakan diprediksi sore nanti penyeberangan juga akan kembali membludak, yakni adalah arus balik dari masyarakat dari Kepulauan Nusa Penida menuju ke Kelungkung daratan, mengingat memang besok masyarakat sudah kembali harus beraktivitas seperti biasa, seperti bekerja maupun sekolah. Nah, menurut data yang kami peroleh saudara, di mana di Kelungkung sendiri terdapat warga yang termasuk dalam daftar pemilih tetap, yakni adalah 164.052 warga yang tersebar di 184 TPS, di mana sepertiga jumlah pemilih itu berada di Kelungkung Kepulauan, yakni Kepulauan Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan jurnalis Kompas TV. Ada Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan, lalu ada Valentiara Rambu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan juga Arisia Nipar dari Denpasar, Bali. Terima kasih, selamat bertugas kembali teman-teman.